a shooting star right here on my heart. Oh, make me feel insane. Oh, make me deep in love. Oh, you came to me, brought me a kinder heart, and I will use it well. Oh, till that day I die. Oh, I'm when you come around, love. I don't know how to down. It's so easy, but the only thing I know is that Sahabat-sahabatku, selamat malam. Salam jumpa kembali di channel saya. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat oleh lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video ini saya akan berbagi sedikit ilmu ya. Kelanjutan dari video saya tentang main circuit breaker ya. Jadi di depan saya ini sudah ada satu MCCB ya, itu modul gas circuit breaker motorized ya. Ini kebetulan di depan saya ini ada satu bekas MCCB yang sudah rusak, namun masih bisa beroperasi secara manual ya. Nah, ini kita bisa lihat sahabat-sahabatku. Jadi pada video ini saya akan berusaha memberikan satu ilmu ya, berbagi ilmu sedikit tentang bagaimana sih apa sih itu MCCB ya. Jadi kita langsung saja, MCCB ini adalah merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ya. Apabila terjadi suatu korsleting atau kelebihan beban, dalam bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesianya itu arus pendek atau shortcut korsleting, atau kelebihan beban itu dalam bahasa Inggris overload ya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada suatu peralatan motor ya, listrik, yang menyebabkan percikan bunga api atau apapun itu yang bisa mengakibatkan kebakaran ya, dari hasil hubungan pendek ya. Nah, itu fungsinya. Kemudian MCCB ini ya, ini memiliki beberapa karakteristik ya. Karakteristiknya itu menggunakan tiga fase ya, tiga fase, dan rating ampernya itu berkisar antara 100 ampere hingga 1000 ampere. Frekuensi networknya itu 50 sampai 60 Hz. Kemudian bisa diatur menjadi fixed ya. Sahabat-sahabatku, itu beberapa informasi tentang MCCB ya. Nah, MCCB ini sangat penting ya, dan digunakan di industri yang menggunakan tegangan yang tinggi ya, kemudian harus memenuhi standar ya. Nah, nanti kita bisa lihat di covernya ya, housing dari motorized-nya ini.
Nah, baiklah sahabat-sahabatku, untuk sedikit tentang MCCB ya. MCCB, kita pertama membahas sedikit tentang covernya ya. Di sini ada beberapa keterangan ya di sini ya, sahabat-sahabatku bisa lihat MT, ini tipenya MT Motorized ya, 40630, dioperasikan oleh tegangan 220, 240, 50 sampai 60 Hz ya. Kemudian di sini ada simbol-simbol atau kode ya. Nah, ini ada simbol SDI. Ini sepengetahuan saya, SDI ini adalah auxiliary contact untuk auxiliary trip ya. Jadi dia akan berhubungan dengan trip apabila terjadi kelebihan atau overload ataupun itu shortcut ya, atau arus pendek ya, atau korsleting itu. Nah, di sini ada singkatan UVR ya. UVR ini kepanjangan dari under voltage relay. Nah, ini gambar simbolnya ya. Gambar simbolnya. Nah, under voltage relay ini pengetahuan saya itu adalah berfungsi untuk mendeteksi ya, tegangan di salah satu fase, 3 fase yang ada di circuit breaker. Apabila salah satu fasenya tegangannya itu di bawah 70% kalau nggak salah ya, itu 70% itu akan mengaktifkan trip ya, agar menghindari namanya kelebihan beban atau shortcut atau korsleting. Jadi dia akan memberikan signal untuk memberikan trip atau pemutus ya, memutus circuit breaker agar tidak menghubungkan kedua sisi bus bar ya, 3 fase itu. Oke, di sini kita ke depannya. Di sini kita melihat ada mereknya ya, Schneider Electrical. UI ini 800. UI ini maksudnya itu red insulated voltage ya. Red insulated voltage. Nah, di atas ini adalah tipe device dan tipe produk dari MCCB-nya. UI itu, saya ulang lagi, itu red insulated voltage. Jadi dia memiliki red insulated voltage itu 800 volt. Kemudian UEMP itu adalah impulse withstand voltage ya. Itu memiliki 8 kilovolt. Ini red impulse withstand voltage. Nah, di bawahnya UI ya. Ini adalah operation voltage yang dianjurkan. Nah, jadi tidak sembarangan juga ya, sahabat-sahabatku. Ini ada urutannya ini 240, 415, 440, 500, 525, 690. Nah, ini adalah daftar voltage yang bisa digunakan dan dianjurkan ya, untuk pengoperasian dari MCCB ini ya.
modul case circuit breaker ini. Nah, di sini sebelahnya ICU yaitu artinya untuk ultimate breaking capacity, adalah kemampuan dalam satuan ampere yang bisa diterima oleh MCCB saat terjadi hubungan sikat dengan satuan kiloampere. Jadi 240 itu 85, 415 itu 50 kiloampere, 42 kiloampere untuk 40 ya. 500 itu 30 ya. Di sini di tempat saya bekerja ini ya, kita ada di kisaran ini 415 50 ya. Nah, di sebelahnya yang ini ICS ini artinya service breaking capacity ya. Jadi nilai ampere yang ada di MCCB-nya. Oke, sahabat-sahabatku ya, ini sedikit tentang informasi yang ada di sini yang saya tahu ya. Kita ke bawah, ini simbol dari MCCB ya, dioperasikan dengan frekuensi networknya 50 sampai 60 Hz, kategori A. IEC ini panjangan dari International Electrotechnical Commission ya. Ini standar Eropa ya, yang setahu saya mereka memberikan standar untuk komponen-komponen elektrikal yang digunakan di negara bagian Eropa. Nah, kemudian NEMA ini panjangan dari nasional ya, National Electrical Manufacturer Association ya kalau nggak salah gitu, National Electrical Manufacturer Association ya. Ini NEMA ini awalnya dari Amerika ini ya. Ini negara bagian Amerika. Nah, itulah beberapa penjelasan ya di cover ini ya. Nah, ini stiker ini ini jika service engineer ya, salah satu service engineer itu electrician yang dari darat, dari suatu perusahaan mengetes ya bagaimana fungsi dari MCCB ini. Jadi mereka memasang stiker bahwa itu telah dikerjakan dan telah dites dan sudah membuktikan bahwa MCCB ini dalam keadaan baik dan bisa dan aman digunakan. Oke, sahabat-sahabatku, kita sudah selesai ke bagian cover ya. Oke, sahabat-sahabatku, kita lanjutkan ke motorize. Nah, sekarang di hadapan saya ini terdapat motorize, konstruksi dari motorize MCCB. Nah, seperti sahabat-sahabatku lihat, jadi di sini ada satu motor kecil ya. Motor kecil ini akan menggerakkan ya, ratio gear plastik ini ya, dia akan memberikan putaran sehingga menarik toggle atau tuas mekanik ini dengan putaran yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga meneruskan putaran dari motor ini dengan rasio gear
plastik ini ya, sehingga menggerakkan toggle mekanik ini dari posisi on ke posisi off ya. Nah, ini satu komponen yang ada. Ini motor kecil dengan supply powernya 220 volt ya. Nah, setelah itu di depan ini ada lock ya, lock untuk safety ya, supaya bisa mengamankan posisi breaker supaya tidak ada orang atau tindakan yang bisa mengakibatkan kerusakan ya, atau bahaya ya, mungkin ada pekerjaan atau apa, jadi bisa dipasang lock di sini. Nah, di sini juga ada tuas ya, tuas untuk memindahkan dari posisi auto ke manual ya. Ini sekarang dalam posisi auto. Ini sisa ditarik ke kiri. Nah, ini posisi manual, kembali ke posisi auto. Nah, di bawah ini itu ada limit switch. Jadi di saat dia memindahkan, saat pin ini berpindah pada posisi ya, posisi manual, itu akan ditekan ya. Nah, seperti ini nih. Ini tertekan. Jadi ini memutuskan semua arus otomatis pada sirkuit yang mengaktifkan MCCB ini. Jadi ini fungsi limit switch ini. Jadi di saat dia manual, dia akan memutuskan semua supply voltage untuk kontrol sirkuitnya yang otomatis ya. Jadi kalau kita dikembalikan lagi, nah dia rilis lagi, berarti dia mengembalikan atau mengenergize kembali tegangan yang dibutuhkan untuk otomatis kontrol sirkuitnya. Nah, gitu sahabat-sahabatku. Nah, di samping ini ada juga beberapa limit switch ya. Ini limit switch. Nah, kalau MCCB ini terbuka, ini MCCB ini juga tidak akan bekerja karena limit switch ini tidak tertekan. Nah, harus tertekan nih. Ini safety-nya ya. Ada berapa limit switch-nya di sini? Ada 1, 2, 3, 4 dengan yang di depan tadi ya. Tuh. Nah, limit switch yang di bawah ini berhubungan dengan yang ini nih. Ini juga safety ya. Jadi jika MCCB ini tidak terpasang pada main breaker, ini tidak akan tertekan. Jadi dia juga akan memutuskan ya, tidak akan bekerja ya kalau tidak tertekan ya. Ini limit switch juga. Nah, itu sahabat-sahabat. Terus di sini ada coil ya. Ada 2 coil ya, 1, 2. Nah, coil yang ini nih, ini yang mengaktifkan toggle ya, atau bisa dikenal dengan UVT ya, UVT. Kalau yang ini UVR ya. Jadi UVT itu artinya under voltage toggle ya. UVR itu under voltage relay ya, release atau relay ya, relay. Nah, di sini di belakang ini sahabat-sahabatku bisa lihat, ini konstruksi toggle-nya sekarang dalam posisi off ya. Ini motor yang di sini tadi ya, itu akan mengaktifkan putaran ya. Jadi putaran ini akan diteruskan sistem mekanik yang ini ya, di dalam ini akan menarik toggle ini ke atas. Nah, itu. Jadi posisinya itu posisi on. Di sini posisi off sekarang ya. Jadi ini posisi off, ini posisi on. Nah, di bagian handle ini terdapat angka atau hurufnya,
keadaan huruf. Ini ada artinya ya sahabat-sahabatku. Nah, ini menunjukkan fungsi dari terminal yang ini nih. Jadi terminal ini memiliki fungsi masing-masing. Ya seperti ya menurut pengalaman saya, sahabat-sahabatku bisa lihat ini nih, kodenya ada B1 ya, B1, B4, A2, ini A4, ini L1, dan ini A4. Fungsi dari A1 ini itu biasanya yang setahu saya itu ini pakai netral ya, netral. Ini posisi netral. Kemudian A4 itu ya, itu digunakan untuk posisi open breaker atau posisi off. Nah, untuk A2 yang ini itu untuk on breaker ya, artinya breakernya close, tutup. Nah, koneksi untuk B4 ini supply listriknya ya, supply voltage untuk kontrol sirkuitnya ini. Sedangkan B2 ini reset untuk motor posisi otomatisnya. Nah, L1 itu tergantung dari diagram atau pemakaiannya saja ya. Nah, itu sama-sama. Nah, di sini ada simbol namanya STI ya. STI ini simbol untuk auxiliary kontak yang menghubungkan satu koneksi atau terminal yang ada di breaker itu jika terjadi trip ya. Ini auxiliary tripnya, koneksinya ke sana. Nah, gitu sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat bisa lihat. Iya, oke. Oke, sahabat-sahabatku, saya akan tunjukkan simulasi untuk MCCB posisi manual ya. Di video pertama saya menunjukkan pengoperasian atau pemindahan dari auto ke manual. Itu di posisi MCCB-nya sudah terpasang di main breaker ya, di Nexus board. Jadi ini agak berbeda. Di sini kita bisa melihat, sama-sama kita bisa melihat nanti bagaimana sistem mekanik dalam posisi manual, apa yang menggerakkan toggle ini. Nah, ini sebelum itu saya akan tunjukkan ke sahabat-sahabatku satu hal lagi. Saya lupa, ini on off ini ada tuas ya. Ini yang menggerakkan indikator yang ada di sini, on off ini. Kalau dia terpasang di main breakernya, nah ini akan tertekan ya. Nah, sekarang saya akan simulasikan bagaimana posisi dari auto ke manual ya. Pertama kita pindahkan ya dari manual ke auto ya. Ini sudah dalam auto. Bagaimana kita bisa mengetahui itu sudah dalam posisi manual dari auto? Pertama, pinnya ini sudah ke kiri ya, sudah ke posisi manual. Kedua, ini tuasnya sudah bebas ya, karena kalau di auto ini akan tertahan oleh pin ini nih, jadi tuasnya tidak bisa bergerak. Nah, ini sekarang dalam posisi off chart karena dia tidak terpasang, jadi ini nggak berfungsi ya. Nah, ini posisi on, jadi chart itu off, discharge itu on ya. Nah, sekarang sahabat-sahabatku, saya akan simulasikan, saya akan menekan on ya, on ini. Nah, itu dia.
ya. Sekarang dalam posisi discharge ya. Nah, di sini discharge ini on, ini berarti toggle ini, spring toggle ini sudah dalam posisi on, ini posisi di atas. Tadinya di bawah ya, sahabat-sahabatku ya. Nah, kita cara mengembalikan posisi toggle ini ke bawah ini, ke off ini, dari on ke off secara manual itu kita akan memompa. Tuas ini. Jadi kita akan pompa. Jadi sahabat-sahabat itu bisa lihat ini biar lebih jelas ya. Ini kan ini lihat. Nah, kan. Ini biasanya tuas ini didesain kalau Schneider itu 8 kali ya. Nggak salah 8 kali. Satu ya, tadi satu. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan sahabat-sahabatku gimana mekanismenya. Ini akan diteruskan ke sini nih. Nih sahabat-sahabatku bisa lihat ini. Nah, dari sini dia akan menggerakkan toggle ini, toggle spring ini tuh, ke bawah ya. Nah, tadi satu, sahabatku bisa perhatikan ya. 2, nah itu kan gerak dia. Ini juga 3. Ini 3. Ini seperti sahabat-sahabatku lihat ini sudah bergerak ya. Nih, dari atas tadi ya, ini ke tengah ini. Nah, sudah 3 tadi, kita lanjutkan lagi. Ya, 4, 5, 6. 6. Kita lihat. Nah, nih, udah hampir nyampe kan ke posisi off ya. 6, 7, 8. Nah, sekarang dia posisi off. Nah, itu posisi mengembalikan dari on ke off secara manual ya. Sekarang sahabat-sahabatku bisa lihat sudah posisi off. Nah, begitu sahabat-sahabat. Nah, untuk mengembalikannya lagi kita bisa reset. Nah, sekarang sudah ke posisi menggunakan posisi auto ya, karena udah auto. Oke sahabat-sahabatku, saya rasa demikian. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini, berbagi ilmu ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya, atau kurang benar, dan saya mohon dikoreksi ya. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Terima kasih sahabat-sahabatku sudah menonton, dan jika ada pertanyaan bisa berkomentar di kolom komentar. Saya akan semampu saya akan menjelaskan ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu.